Bahasnya apa? Mungkin seperti apa, Bang? Apa yang dibekukan? Es kebo apa es campur yang dibekukan? Izin, abang. Ada istilahnya nggak? Ada undang-undangnya? Ada asapnya nggak? Ada dasar hukumnya nggak? Bekukan. Ini bukan es kebo, ini bukan es campur. Ini masalah undang-undang. Kalau salah dalam penerapannya, nanti malu-maluin. Apalagi lembaga sekelas Mahkamah Agung. Gitu loh. Jadi jangan memalukan. Ya, negara kita kebiasaan selalu begini terus. Ya kan? Semua yang tidak ada dalam catatan hukum, dalam catatan undang-undang, jangan diada-ada. Dijadikan alat untuk mendiskreditkan orang lain. Itu kan lucu. Setiap orang yang mau menyenggol-nyenggol kekuasaan, ya, yang menyenggol-nyenggol orang yang berduit, selalu aja dicari kesalahannya, dibelokin kasusnya. Perkara pokoknya nggak dibahas lagi. Gitu loh. Yang dibahas malah ya perkara-perkara yang remeh-temeh, kayak saya naik meja. Saya kan naik meja nggak sengaja. Udah berulang-ulang saya bilang, bisa dilihat dari gestur saya. Makanya saya bilang tadi di sini, ya pengadilan buka semuanya lah, dari persidangan tingkat pertama ya sampai persidangan itu di keempat kalinya, sidang keempat kalinya. Buka semuanya. Seperti apa? Hakim teriak-teriak, maki-maki tim pengacaranya Rasman, ya kan? Buka. Rasman bagaimana halusnya, sopannya awalnya. Siapa yang memulai duluan? Buka. Jaksa memprovokasi ke dalam, masuk dengan teriak-teriakan, ribut. Lalu ada dua orang liar yang nggak ada seragam pamdanya datang main aniaya klien kami tanpa izin. Nah, proses ini harus dibuka secara komprehensif agar tidak sepotong-sepotong diterimanya dan agar kami tidak merasa terintimidasi. Ini negara demokrasi, Pak. Begitu juga hukumnya harus demokratis. Itu kalau ini begini terus cara jalaninya, mohon maaf, asta cita Pak Prabowo nanti ke depan akan hanya menjadi mimpi. Kenapa? Ya karena caranya begini, cara ngejalaninnya seperti ini. Gitu loh. Masa sekelas Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan pembekuan? Emang ada bahasa hukum pembekuan? Es rujak ada pembekuan, es teh ada, es kebo ada, es campur ada pembekuan, otak juga ada pembekuan. Tapi kalau undang-undang, kalau nggak ada catatannya, jangan ditulis pembekuan. Ini jadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Republik Indonesia. Gitu loh. Makanya beberapa kali saya minta, Pak Prabowo tolong bentuk Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara. Saya jadi ketuanya. Saya akan pecat-pecatin. Walaupun saya menjabat hanya sebulan, alhamdulillah saya bisa memecatin semuanya. Ribuan orang saya pecat. Karena orang-orang kardus seperti yang ada di lembaga ini adalah tikus. Yang bisanya hanya korupsi, calo kasus, bermain dengan hukum. Jadi kapan mau majunya? Kalau hukumnya nggak benar, konstruksi hukumnya diterapkannya nggak benar, kerangka hukumnya nggak jelas, negara ini mau punya ribuan program pun nggak akan jalan. Mau lembaganya ditambah-tambah juga nggak akan jalan. Percaya sama saya. Kalaupun jalan terseok-seok, karena tikusnya banyak. Gitu loh. Kayak ini aja, kita mau membongkar kasus si Hotman Paris. Ya kan? Dia melaporkan, tapi kok dia yang takut dibuka isi catatan-catatannya Bang Rasman. Harusnya dia yang lapor, dia berani dong. Kok dia malah takut? Ada apa? Itu yang mau kita bongkar. Kok malah jadi kasus naik meja saya sampai berujung ke pencabutan SK saya. Apalagi saya tidak melalui proses kode etik, sidang etik. Kan ini lucu sekali. Sangat membagongkan kalau kata orang. Kok di negara yang sebesar ini dengan penduduk dunianya di tempat terbesar di dunia yang sangat multi etnis, ya kan? Kok bisa ada gitu loh proses yang seperti ini? Ini ya menghambat pembangunan kalau cara seperti ini. Dikit-dikit kalau dikritik langsung dicari orangnya. Ini saya kayak zaman kerajaan lagi, balik lagi, gitu loh. Jadi ayolah perbaiki hukum ini. Saya jujur ngomong, diberhentikan dari advokat nggak ada masalah. Saya masih punya firma hukum kok. Saya masih bisa kok mendelegasikan rekan-rekan saya untuk beracara. Ada 16 pengacara di kantor hukum saya. Yang penting firma hukum saya nggak pernah kalah kan gitu. Saya bisa. Walaupun saya dicabut atau dibekukan surat berita acara sumpahnya. Kan itu sanksinya hanya tidak bisa bersidang di pengadilan. So memang saya jarang sidang kok. Saya sidang kalau tempo-tempo mau aja kalau lagi mau narsis. Ke sidang tuh saya selama sidang hanya narsis doang. Kalau sidang beneran mana ada.
Mana mau saya sidang benar, orang saya pimpinannya, gitu loh. Mana ada ketua umum organisasi advokat mau sidang? Nggak ada yang sidang. Gitu loh. Saya nggak pernah sidang. Lagian berita acara sumpah mau dibekukan mau enggak juga, saya nggak ngaruh bagi hidup saya gitu loh. Toh kantor hukum saya sudah besar, banyak klien saya yang datang gitu. Jadi artinya nggak pengaruh juga bagi saya. Apa yang dikatakan oleh Hotman Paris itu sesat. Penjelasan sesat yang katanya saya tidak boleh lagi menjadi pengacara dan beracara baik di mana-mana gitu. Kan lucu. Gitu. Kan itu menjatuhkan kredibilitas saya, tapi menjatuhkan kredibilitas saya tapi menonjolkan kebodohan dia. Dia dokter tapi dokter bodoh gitu loh. Artinya di sini dia tuh harus belajar lagi, jangan banyak piknik gitu loh. Dia banyak kasus-kasus dia yang kalah. Kemarin baru kasus masalah emas. Dia itu menjadi pengacaranya apa itu? Melawan Antam kalau nggak salah. Dia kalah juga. Kliennya habis triliunan juga kalah gara-gara dia pengacaranya. Lalu ada lagi tempat hiburan di Bali, ya kan? Diusut juga oleh masyarakat Bali. Dia kalah juga. Kan gitu. Mana pengacara internasional? Kalau lu banyak piknik, lu nggak bakal bisa, ini lu ngerugin klien. Hotman. Ya, klien lu tuh pasti rugi triliunan. Walaupun lu banyak promosi tentang diri lu. Gua tahu lu tuh lagi pusing. Lu aja di acara Deddy Corbuzier nenteng-nenteng berkas sebanyak itu, curhat kok. Minta perlindungan sama pemerintah, dikit-dikit minta perlindungan. Orang caranya kayak gue dong, Hotman tuh. Ya, gue ajukan surat keberatan kepada pengadilan. Karena bas gue dibekukan. Ini cara profesional, bukan bikin video, halo Pak Menteri, tolong saya. Halo Pak MA, tolong saya. Kasihan amat sekelas kamu, itu dokter apa kamu? Lucu seorang dokter begitu tingkah lakunya. Udah bawa cewek ke sana kemari, ya itu urusan pribadi kamu lah. Tapi kan lucu. Gitu loh, yang justru melanggar etik tuh dia. Yang nggak pantas gitu loh. Jadi artinya di sini udahlah jangan dibolak-balik gitu kan. Kalau ingin memberhentikan saya, mencabut SK saya atau membekukan SK saya, bekukan juga dong tuh. Banyak pengacara yang udah dihukum sampai 8 tahun, 6 tahun, ya, dicabut juga tuh SK-nya, termasuk si Hotman Paris. Dia udah dipecat dari Peradi, cabut juga dong SK-nya. Biar equality before the law, biar sama di hadapan hukum. Jangan gua doang sama Bang Rasman. Gua ini berdasarkan kuasa gua aja masih berlapis di Undang-Undang 18 tahun 2003. Itu dulu patahkan. Baru kita bicara lagi ke masalah contempt of court. Setelah sidang contempt of court, gua benar-benar bersalah, ya, dan dihukum, baru kode etik. Ingat ya, sidang etik itu nggak ada kaitannya dengan contempt of court. Sidang etik itu hanya berkaitan dengan antara saya dengan klien saya atau antara pengacara dengan pengacara. Itu sidang etik, harus paham itu. Tapi di luar itu semuanya ranah-ranah lain. Maka ini konstruksi hukumnya udah nggak benar, cara penerapannya nggak benar, istilah hukumnya juga diada-ada, akhirnya memalukan. Dan penegakan hukum di Indonesia ini menjadi tercemar hanya gara-gara sekelumpulan orang yang seperti Hotman Paris yang nggak ngerti konstruksi hukum. Gitu. Akhirnya negara dikacau balau. Bagaimana kita negara mau maju kalau konstruksi hukumnya ngikutin otak Hotman Paris? Hotman Paris mah kalau kata bawa mobil nih, gigi 6 tangan 1 sama saya. Hotman Paris udah gak ada berat-beratnya lawan dia mah, bener asli, udah gak ada berat-beratnya. Dia kalau nggak punya duit asli, saya suruh keset sapu lap sepatu saya si Hotman. Sayangnya untungnya dia dapat duit duluan, ya. Kalau dia sejajar dengan saya, kalah, saya suruh lap sepatu saya. Hotman gak ada ngaruhnya juga ilmu hukumnya gitu loh, gak ada hebat-hebatnya gitu. Jadi artinya di sini jujur ngomong, kalau dia mau ngomong apapun udah kalah telak sama saya. Walaupun dia dengan cara apapun ya mencoba untuk membunuh karakter saya dan Bang Rasman, nggak ada sama sekali. Dan surat ini sudah saya berikan kepada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tinggi Banten ya, dan sudah saya tembusin ke Mahkamah Agung. Jadi artinya saya tanggal 20 tetap bisa sidang. Saya akan bawa toga dan saya akan bawa surat ini karena statusnya masih quo. Saya masih bisa sidang. Dan belum ada putusan yang ingkar tentang pembekuan saya itu. Jangan mengada-ngada lah. Apalagi dasar pembekuannya, penetapannya ada pasal-pasal contempt of court. Katanya saya melanggar persidangan karena berbuat gaduh dan lain. Kalau berbuat gaduh, sidangkan dulu contempt of court-nya. Kalau contempt of court itu mau disidangkan, kapan mau dimulainya? Karena contempt of court baru bisa dimulainya tahun 2026. Kalau sekarang belum bisa, mau dipaksakan, ya nggak bisa. Kalau mau pakai KUHP, perbuatan tidak menyenangkan. Apakah perbuatan tidak menyenangkan itu berlaku untuk pejabat publik? Nggak bisa juga. Apakah hakim itu bisa melaporkan? Karena dia itu sudah menutup persidangan. Dia meninggalkan persidangan, lalu dia datang lagi untuk melapor. Ya nggak bisa, Pak. Konstruksi hukum ini tidak seperti itu.
Ini namanya kasus yang dipaksakan, yang merugikan saya dengan Bang Rasman. Kalau pengacara dikebiri begini terus, mana ada Gium Fiat Justice Ruat Kulum, Ovisium Nobile dan lain-lainnya? Mana? Bullshit itu semua. Bullshit semuanya, bullshit, omong kosong. Gitu loh. Omong kosong Fiat Justice Ruat Kulum, Ovisium Nobile. Apa? Pengacara hari ini dikubur bersama saya. Kenapa? Karena saya dengan Bang Rasman menggali lubang untuk kuburan para pengacara berikutnya. Ingat pengacara, hari ini kami sengsara, bukan kesengsaraan kami, tapi kesengsaraan kalian semua. Ribuan pengacara akan dikubur bersama peraturan ini karena menjadi jurisprudensi. Ingat itu. Jadi ini yang perlu disanggah oleh para pengacara. Pengacara jangan diem aja, gitu loh. Karena ini dapur kalian. Kalau kami yang udah sukses kayak begini, nggak ngaruh, Pak. Saya bisa bawa mobil, bisa bawa truk. Oh, gak jadi pengacara, gue jadi supir truk. Lah gue udah nyantai, aset gue udah banyak. Hah? Aduh, jadi supir angkot lagi nggak masalah gue. Tadi musisi Lah, kontrakan gue udah bejibun, kosan gue udah banyak. Kosan gue udah 58 pintu, ngapain pusing? Bisa jadi, bisa syuting juga Bang. Lah, bisa syuting, main film juga bisa. Bikin lagu bisa. Apa sih yang nggak bisa dari gue? Nggak ngaruh, Hotman, lu mau jatuhin gue kayak apa, nggak ngaruh. Kan gue bilang nggak ngaruh, kalau lu pakai duit triplek, tebel triplek, nggak ngaruh. Yang penting ini, Man. Hotman deh. Man, lu pengacara senior internasional nih. Kalah lu hari ini sama gue. Ya, kalah lu walaupun dengan cara main sabun. Kalah. Ya. Jadi intinya Bang